Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi ta'ala, salatan wa salaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Shadaqallahul azim. Amma ba'du, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, wabil khusus keluarga besar Al-Muttaqin yang dicintai, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Fathu, surat yang ke-48 yang menceritakan atau mengisahkan tentang kemenangan, kemerdekaan, dan kekuasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta kaum muslimin saat itu, setelah mereka diintimidasi, diancam, dibuli, bahkan ada gerakan-gerakan yang terstruktur, yang masif, yang ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak para sahabat beliau yang telah mengalami syahid atau mati syahid. Namun dengan kekuatan akidah, kekuatan iman, kekuatan Islam, dan tentunya dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia yang mereka perlihatkan setelah penggemblengan tarbiyah ruhiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mendapatkan hal itu setelah kurang lebih 13 tahun di Mekah. Namun setelah hijrah atas perintah Allah Subhanahu wa taala ke Madinah Al-Munawwarah yang dahulu bernama Yathrib, maka mulailah kaum muslimin membentuk kekuatan untuk mendohirkan, mengaplikasikan, ya, atau membuktikan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Kalau di waktu di Mekah 13 tahun mereka tidak melawan, hanya bersifat defensi pertahanan. Namun setelah hijrah ke Madinah, baru mereka melakukan pertahanan, membela diri. Jadi sekali lagi, kaum muslimin itu bukan yang memulai untuk berperang, tetapi mereka mempertahankan diri ketika mereka diserang. Diawali ketika perang Badar tahun 2 Hijriah, dan itu terjadi di bulan Ramadan dalam kondisi saum Ramadan, dalam kondisi berpuasa. Kaum muslimin menghadapi kondisi dan situasi di mana mereka harus berperang melawan musyrikin, khususnya kaum musyrikin dari kafir Quraisy. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan bekal iman yang kuat yang terpatri dalam hati dan jiwa mereka, maka jumlah yang 313 itu bisa mengalahkan kurang lebih 1000 orang pasukan dari kafirin atau musyrikin. Padahal kaum muslimin sedang dalam keadaan ibadah syam, ibadah puasa Ramadan. Begitupun setelah kurang lebih 6 tahun, bahkan 8 tahun
di Madinah Al-Munawwarah setelah melewati berbagai macam proses penyerangan, proses intimidasi dan tuduhan dari orang kafir, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan di mana kaum muslimin bisa leluasa memasuki kota Mekah, kota yang dirindukan, kota yang dicintai, yang telah mereka tinggalkan sekian tahun yang lalu, dan tanpa proses peperangan yang besar, hanya sebagian kecil saja yang terjadi. Mereka bisa dengan leluasa masuk kota Mekah, dan seluruh sistem-sistem budaya-budaya, adat istiadat yang ada selama ini itu budaya tradisi jahiliyah, baik itu penyembahan berhala atau patung yang ada di sekitar Ka'bah atau di rumah masing-masing, maka pada peristiwa Futuh Mekah, kemenangan, kemerdekaan, kekuasaan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada kaum muslimin untuk menguasai kota Mekah, sehingga sistem adat budaya jahiliyah itu dihancurkan, dihilangkan, dan diganti dengan sistem, dengan aturan, dengan budaya yang islami, yaitu berlandaskan kalimat tauhid dan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan demikian, hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, dari kisah peperangan di masa Rasul yang terjadi pada bulan Ramadan, termasuk Futuh Mekah, menunjukkan bahwa siam, saum atau berpuasa justru meningkatkan semangat jihad atau perjuangan, bukan melemahkan. Dengan demikian, maka hikmah yang perlu kita ambil dari kisah ini, dengan Ramadan, dengan siam Ramadan dan ibadah yang lainnya, khususnya di bulan yang mulia ini, akan memberikan kekuatan yang luar biasa kepada umat Islam, baik kekuatan akidah atau tauhid dan kekuatan akhlak yang mulia di bawah panji-panji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekian, usikum bitaqwallah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.